Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik perut kembung, keliengan, dan cemas. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini ya, yaitu tentang sensasi asam lambung, di mana ketika kita masih merasakan perut kembung ya, keliengan, kepala berat, dan perasaan cemas yang berlebihan. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya, yang punya akun Oktavina di Maroke. Halo ya, Oktavina di Maroke, mudah-mudahan sedang atensi. Sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman ya, jadi ini adalah bagian dari beberapa sensasi ya yang sering kita rasakan, khususnya bagi teman-teman yang merasakan gangguan ini ya, yaitu gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini secara umum ya, secara umum ini pasti merasakan hal-hal seperti ini ya, yaitu terutama pertama tentang perut kembung ya, bahkan ini sensasi pokok sebenarnya ya, ketika sensasi itu berada di seputar perut ya. Kemudian seperti keliengan, ini bagian dari sensasi kepala ya, sensasi kepala yang sebenarnya tidak hanya itu ya, ada keliengan, ada seperti migrain ya, kepala berat, pusing-pusing dan lain sebagainya ya. Cuma kadang yang menonjol atau yang cukup lama kita rasakan itu biasanya rasa-rasa seperti keliengan. Nah, ketika sudah merasakan seperti itu ya sudah disusul kadang kita menjadi merasakan ketakutan, kecemasan. Ini sebenarnya hal yang biasa, tetapi nanti ketika teman-teman sudah memahami ya, semuanya akan baik-baik saja ya. Jadi tidak usah menambah cemas ya, tidak usah menambah takut ya. Pahami saja dan ikuti prosesnya, nanti pada akhirnya kita akan berprogres lah ya, berprogres menjadi semakin baik ya, menjadi bisa merasakan semakin damai ya, semakin nyaman dan akhirnya menemukan jalan kesembuhan. Nah, itu dari pengalaman-pengalaman yang sudah sharing ya dengan saya, itu menurut komentar ya dalam cerita-ceritanya itu selalu fasenya seperti itu. Termasuk saya sendiri juga awalnya seperti itu teman-teman ya, dan saya mengalami penderitaan ini juga cukup lama ya, yaitu kurang lebih 2 tahun ya. Nah, itu cukup menderita ya, betul-betul itu. Tetapi ya itu, ketika kita memang belum paham dan kita belum menemukan jalan istilahnya ikhtiar yang cocok ya, itu kadang belum, masih muter-muter walaupun kita sudah berusaha kesana kemari ya, termasuk kita sudah berobat mungkin juga ke beberapa tempat ya, ke beberapa dokter ya, bahkan juga pernah juga ke spiritual ya. Nah, itu juga
sama seperti itu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya punya arti juga ya, punya arti juga, tetapi kadang belum menyelesaikan. Nah itu, nah ternyata dengan semuanya itu nanti akan berakhir pada diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri sudah paham maknanya ini apa ya, penderitaan ini ya, kemudian rahasianya di mana, nah baru kita nanti akan menemukan. Nah pasti teman-teman nanti pada saatnya juga akan seperti itu dan akhirnya menjadi membaik ya. Maka dari itu kita memang harus selalu istilahnya tetap semangat ya, tetapi juga penuh dengan kesabaran ya, ketulusan, keikhlasan, kepasrahan ya. Nah semuanya itu yang akan membuat kita nanti menjadi semakin dewasa ya, semakin dewasa dan semakin bisa memaknai dari penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis yang sebetulnya itu bukan penderitaan ya, tetapi cara Tuhan ya untuk mengetuk kepada diri kita ya, agar lebih sadar ya, agar kita lebih memperhatikan diri kita, agar berproses menjadi semakin baik, menjadi semakin dewasa dan seterusnya, akhirnya menjadi lebih bahagia. Nah itu endingnya di situ teman-teman ya. Itu. Nah baik teman-teman ya, tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling melengkapi ya, saling ya istilahnya saling mensupport ya. Nah akhirnya kita dari beberapa pemahaman itu akhirnya nanti kita bisa menjadi mudah di dalam kita berikhtiar secara holistik untuk keluar dari jeratan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis. Begitu teman-teman ya. Nah kembali kepada pokok persoalan ya, yaitu tentang ketika kita mengalami sensasi kembung ya, terutama ya ini saya cerita tentang kembung dulu ya. Tentang kembung ini biasanya sensasi di seputar perut ya. Sensasi di seputar perut itu biasanya tidak hanya kembung ya, jadi ada kembung, ada begah ya, kadang ada perih, ada sembelit ya. Tetapi yang dominan itu memang kembung ya. Nah ketika seperti itu memang kita harus paham juga ya kira-kira sebabnya dari apa ya. Tetapi yang jelas ketika kita merasakan kembung itu otomatis dari kondisi asam lambung yang tidak normal ya, katakanlah asam lambung berlebihan, di mana asam lambung itu mengandung gas ya, sehingga membuat kita menjadi kembung itu seperti itu ya. Nah tetapi yang membuat asam lambung tidak normal itu dari apa? Nah itu juga harus kita kejar lagi ya. Nah itu biasanya bisa dari faktor fisik maupun dari faktor psikis ya. Dari faktor fisik misalkan di dalam lambung kita mungkin ini secara organik tidak begitu baik ya, atau ada sedikit kelainan ya, mungkin iritasi, mungkin terjadi peradangan ya, inflamasi dan seterusnya. Nah itu bisa juga ya akhirnya menjadi kita sering merasakan kembung karena gara-gara daripada itu kondisi organik lambung kita. Nah kalau itu biasanya ya memang kita harus bantu dengan obat-obat dari dokter ya, itu seperti itu, karena mungkin karena ada luka dan sebagainya, itu akan lebih cepat ya. Walaupun juga sebenarnya tubuh itu bisa istilahnya memperbaiki diri ya, memperbaiki diri yaitu dengan imunitas yang kita miliki, yaitu cuma prosesnya biasanya agak lebih lambat ya, tetapi hasilnya lebih permanen. Nah itu juga tinggal pilihan kita ya, itu seperti itu. Nah selain itu katakanlah faktor fisik ya, kondisi seperti itu juga bisa juga dari faktor misalkan makanan ya, karena kita makannya over ya, padahal itu sebenarnya makanan pantangan ya. Contohnya makanan yang terlalu pedas ya, terlalu asam, terlalu berlemak tinggi, berminyak, bersantan dan seterusnya ya. Nah itu ketika mungkin agak kebanyakan juga bisa membuat asam lambung menjadi naik dan akhirnya menjadi merasakan kembung. Itu seperti itu ya. Tetapi
Yang lebih katakanlah kadang kita tidak paham lagi yaitu ketika faktornya bukan faktor yang bersifat fisik ya, tetapi faktor yang bersifat psikis, yaitu faktor dari pikiran kita sendiri ya, dari pikiran kita sendiri, contohnya dari kecemasan, dari ketakutan, dari perasaan yang terasa menderita, merasa tertekan, merasa tidak dihargai, ya, merasa pokoknya nggak merdeka lah. Nah itu hal-hal seperti itu ketika terakumulasi dalam proses yang panjang ya, akhirnya rasanya menjadi berat ya. Nah rasanya berat di dalam pikiran kita ya, di dalam perasaan kita. Nah akhirnya respon lambung itu menjadi asam lambungnya naik ya. Nah akhirnya menjadi merasakan kembung. Itu juga bisa seperti itu ya. Nah itu maka dari itu ya itu memang kita harus belajar mencermati diri kita sendiri ya, belajar mencermati diri kita sendiri. Nah cuma solusinya ini ada beberapa alternatif ya, ada beberapa alternatif. Yang pertama ketika kita merasakan sakit, merasakan tidak nyaman, itu wajar. Biasanya orang itu pertama lari ke puskesmas ya, mungkin ke rumah sakit. Nah itu ya itu wajar juga ya. Tetapi ketika itu mungkin juga belum cocok, belum membaik, nah kita juga harus terus ya, terus berikhtiar bagaimana caranya supaya membaik. Termasuk kita juga kadang menerapkan apa ya, makanan-makanan yang sifatnya herbal yang bisa menguntungkan buat penyembuhan istilahnya lambung kita. Contohnya kita rajin makan bubur pati irut, minum air kunyit ya, kemudian bisa juga makan labu kuning rebus ya, bisa juga buahnya makan pisang kepok dan seterusnya. Itu banyak tip-tipnya ya, yang sebenarnya sudah ada di video-video saya yang lalu ya, khusus membahas tentang soal makanan alami ya, yang bermanfaat buat ini apa, pemulihan asam lambung. Nah itu bisa ditonton kembali ya ketika teman-teman istilahnya membutuhkan informasi tentang itu ya. Nah tetapi secara garis besar ketika perut kita kembung ya, jalan paling cepat dan paling mudah untuk mengeluarkan gas atau udara atau angin yang membuat kita kembung itu sebenarnya kita melakukan pernafasan, teman-teman. Jadi ini yang selalu saya lakukan pada waktu saya sering mengalami seperti itu dulu ya, itu seperti itu. Jadi caranya ketika kita perut kita merasa kembung, merasa begah, kan karena banyak gas ya. Nah, gas itu kan harus dikeluarkan. Nah cara paling simpel dan itu bisa langsung dirasakan itu adalah kita lakukan pernafasan. Nah, di mana pada saat kita menghirup nafas, cukup 4 kali hitungan ya, hirup lewat hidung, tahan sebentar, katakanlah 2 hitungan ya. Nah, kemudian keluarkan lewat mulut sampai 8 hitungan. Nah, otomatis karena kita mengeluarkannya lebih panjang durasinya ya, gas yang keluar itu akan lebih banyak. Nah sehingga akan berkurang. Nah maka dalam waktu sesaat itu nanti rasa kembung itu sudah berkurang ya, sudah berkurang, bahkan sudah merasa normal kembali. Itu seperti itu yang saya lakukan. Jadi dengan teknik pernafasan itu seperti itu teman-teman ya. Pernafasan itu juga bermacam-macam ya, ada pernafasan perut, ada pernafasan diafragma, ada pernafasan dada ya. Nah ini yang paling efektif untuk istilahnya mengurangi kembung itu dengan pernafasan perut, teman-teman. Jadi udara kita hirup, kemudian ini perut kan mengembung ya, tambah mengembung ya. Nah kemudian kita lepaskan lewat mulut, bayangkan seperti sedang meniup lilin lah, anggap saja seperti itu ya. Itu seperti itu sehingga nanti bisa keluarnya maksimal ya, bahkan sampai habis, itu seperti itu ya. Jadi lebih dari 8 hitungan juga nggak apa-apa mengeluarkannya, itu seperti itu. Nah nanti sampai mengempis. Nah ketika mengempis itu artinya gas itu sudah berkurang ya, angin ya itu sudah berkurang, itu seperti itu. Nah maka kembung-kembung nanti juga akan menghilang dengan sendirinya seperti itu. Ini
teknik yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua ya bisa dengan cara-cara lain. Contohnya kita minum air hangat, kita sambil sedikit makan, kemudian kita lakukan gerakan, sedikit gerakan ya contohnya. Nah, itu juga akan mengurangi kembung-kembung itu menjadi berkurang, artinya gas itu menjadi keluar ya. Itu untuk istilahnya ya pertolongan pertama lah, pertolongan pertama ketika kita mengalami kembung itu seperti itu. Termasuk yang lain bisa juga ya sambil katakanlah perut diolesi minyak angin dan sebagainya. Nah, itu juga bisa, termasuk dipijit, dilus ya, itu juga membantu untuk mudah keluar itu seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, ketika kita mengalami kembung. Jadi tidak usah panik ya, tidak usah cemas, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita terima saja sensasi itu, rasa-rasa itu ya. Kemudian setelah itu baru kita sikapi ya, kita sikapi dengan tetap bersyukur, tetap bersabar, tetap pasrah dan ikhlas, semuanya nanti akan baik-baik saja teman-teman ya. Itu seperti itu hanya proses saja, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama ketika kita merasakan kembung ya. Nah, kemudian yang kedua ketika kita merasakan keliengan, kepala berat ya. Nah, ini juga harus kita cermati juga sebabnya itu teman-teman ya. Nah, biasanya ketika kita mengalami keliengan ini juga ada faktor fisik maupun psikis ya, walaupun yang dominan itu sebenarnya faktor psikis juga ya, tapi secara fisik juga kita harus kita lihat juga. Contohnya misalkan ketika kita mengalami dehidrasi ya, atau kurang cairan atau kurang minum ya, itu juga pusing ya, atau mungkin kita kurang makan ya, itu juga pusing juga, itu seperti itu ya, keliengan juga. Nah, maka dari itu ya untuk ketika kita masih merasakan seperti itu, merasakan keliengan, kepala berat, pusing-pusing ya. Nah, itu pokoknya yang pertama adalah makan, minum cukup ya. Makan, minum cukup, kemudian istirahat juga cukup teman-teman ya. Makan, minum cukup, istirahat cukup ya. Kemudian pikiran juga tenang ya, pikiran tenang. Nah, sering kita mengalami keliengan itu justru dipicu dari pikiran kita sendiri, dari kecemasan kita sendiri, dari ilusi pikiran yang sebenarnya kita merasa ketakutan, itu seperti itu ya. Nah, ketika faktornya itu dari faktor pikiran, ya sudah, kita harus bisa menenangkan diri ya. Bagaimana caranya menenangkan diri ya? Pikiran itu kan sifatnya selalu loncat sana loncat sini ya. Jadi selalu ke masa lalu dan ke masa datang ya. Ketika ke masa lalu itu selalu mengingat ya kenangan-kenangan yang menyakitkan ya, hal-hal yang membuat kita trauma itu selalu muncul kembali ya, sehingga akhirnya menjadi dipikir kembali ya. Nah, demikian juga ketika pikiran itu meloncat ke masa depan ya, itu biasanya kita menjadi ketakutan atau menjadi cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi dan sebenarnya tidak akan terjadi, yaitu tapi sudah membuat kita cemas ya. Ketika seperti itu ya sudah, akhirnya kita menjadi keliengan. Contohnya kita ragu dengan diri kita sendiri ya, ragu dengan kesehatan kita sendiri. Wah, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan mendekati kematian, saya bagaimana ini dan seterusnya ya. Nah, akhirnya ya itu yang terjadi, bukannya kita menjadi waspada tetapi menjadi keliengan. Sensasinya seperti itu ya, responnya seperti itu karena orang-orang yang mengalami gangguan psikosomatik, apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh. Nah, ketika pikirannya itu negatif, contohnya memikirkan tentang trauma-trauma, memikirkan masa depan yang mencemaskan, nah itu namanya pikiran negatif. Nah, itu maka respon tubuh negatif. Nah, bentuknya yaitu bisa keliengan, bisa mata buram, bisa telinga berdenging, bisa otot-otot tegang dan seterusnya. Itu banyak sekali, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya harus disadari saja. Nah, kita harus bisa istilahnya menenangkan pikiran. Nah,
bagaimana caranya menenangkan pikiran? Ya paling mudah adalah kita mindfulness. Jadi hadir, fokus hanya pada saat ini saja ya. Jadi jangan mengembara ke masa lalu atau ke masa yang akan datang. Jadi apa yang sedang kita hadapi saat ini, nah itulah yang kita lakukan, yang kita nikmati, yang kita syukuri, itu saja ya. Jadi tidak usah menganalisa yang macam-macam yang sebenarnya kadang sudah lewat ya. Ya jadi yang lalu ya sudah, biarlah berlalu ya, sudah tutup buku ya. Dan yang belum terjadi ya jangan dulu dipikirkan, itu seperti itu. Nah ketika bisa seperti itu, insya Allah pikiran akan jauh menjadi lebih tenang, dan akhirnya rasa-rasa seperti keliengan dan sebagainya itu juga akan menghilang dengan sendirinya, teman-teman. Jadi kenapa kita kadang masih keliengan, itu adalah ilusi ya, ilusi dan halusinasi dari pikiran negatif kita sendiri, itu seperti itu. Itu dari pengalaman yang saya istilahnya lalui itu seperti itu ya. Nah akhirnya ketika kita sudah saya paham, nah akhirnya oh berarti saya harus seperti ini ya, saya harus seperti ini. Nah akhirnya disitulah kita sembuh, teman-teman. Itu jadi sebenarnya mudah dan sederhana, tetapi untuk menuju ke pemahaman itu prosesnya panjang. Nah itu seperti itu. Jadi kita istilahnya harus terbentur dulu, baru kita sadar punya kepala. Kadang kita kan nggak sadar ya, itu seperti itu, begitu kejeduk ya. Nah itu kemudian, ternyata ini ada kepala. Nah itu seperti itu. Itu contoh menemukan kesadaran, itu seperti itu. Nah pada akhirnya nanti akan sampai ke situ semuanya ya itu. Nah itu ketika kita masih mengalami seperti keliengan. Nah kemudian yang terakhir, di saat kita mengalami sensasi-sensasi itu, entah itu merasakan perutnya kembung, entah merasakan kepalanya keliengan, nah kemudian kita merasa cemas. Nah itu wajar, teman-teman ya. Jadi siapapun orangnya, ketika memang merasakan tubuhnya tidak nyaman, pasti akan cemas ya. Cuma bedanya untuk kita-kita yang mengalami gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis ini berlebihan ya, berlebihan, over lah istilahnya seperti itu. Nah sehingga membuat kecemasan itu menjadi semakin memuncak. Bahkan akhirnya kalau itu istilahnya terus kita dalam kecemasan, akhirnya menjadi sampai dengan panic attack, sensasinya itu seperti itu. Yang namanya orang panic attack itu luar biasa. Dulu saya mengalami 2 kali itu ya. Jadi seperti apa ya? Ya yang namanya pusing itu luar biasa ya. Pokoknya sampai nggak bisa istilahnya duduk seperti ini aja nggak bisa, kita harus berbaring. Nah setelah itu nafas ngos-ngosan ya, nafas pendek, seperti mau putus nafasnya. Jika yang ada di pikiran saya yaitu, wah jangan-jangan ini terkena serangan jantung, wah jangan-jangan ini mendekati kematian dan seterusnya. Nah padahal ketika pikiran analisanya seperti itu, menjadi semakin melekat rasa-rasa itu, bukannya menjadi semakin hilang. Itu seperti itu. Nah itu yang perlu istilahnya diwaspadai, itu seperti itu, diwaspadai, dipahami ya. Nah semuanya nanti akan baik-baik saja. Nah maka buat teman-teman yang istilahnya masih sering merasakan cemas ya, lakukan saja ya. Istilahnya kita sering melakukan meditasi ya, melakukan afirmasi positif ya, melakukan relaksasi, mungkin kita lebih mendekatkan diri. Nah semuanya itu nanti akan ketemu jawabannya di situ, dan akhirnya kita menjadi membaik, teman-teman, dan akhirnya menjadi sembuh ya. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.